Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Setio Nugroho, HR 26 tahun, lebih tepatnya HR generalis ya. Pada kesempatan kali ini, berbahagia di akhir pekan ini saya coba share tentang self awareness ya. Self awareness ini seringkali dikategorikan sebagai healing gitu ya. Sebenarnya healing itu ada banyak ya teman-teman ya. Kalau di akhir pekan gini biasanya teman-teman pernah nggak sih self awareness-nya itu adalah seperti healing beneran, yaitu piknik atau berpergian sendirian ke satu tempat yang ingin dituju selama ini, makan sendirian tanpa diganggu apapun, menikmati setiap angle dari momen hari itu gitu ya. Terus kemudian ada yang tipenya journaling seperti saya lebih sering menulis karena saya memang blogger. Dari tahun 2003 saya sudah menjadi seorang blogger, tetap menulis tanpa peduli ada AdSense atau tidak, saya nggak pedulikan itu. Yang penting saya menulis apa yang saya rasakan, kemudian tulisan itu saya buat versi konten video seperti ini, jadi bisa dapat banyak ininya ya. Terus kemudian refleksi di akhir pekan ya, ini hanya pengantar bahwa healing itu macam-macam di akhir pekan. Akan tetapi kalau di konteks profesional bagaimana Cak Tio? Nah ini dia nih. Jadi pondasi seorang pemimpin adalah yang mampu atau bisa self awareness terhadap dia sendiri. Jadi ketika dia memimpin as a team, dia minimal bisa memimpin dirinya sendiri. Self awareness ini kebanyakan tidak dimiliki oleh para leader yang sedang menjabat atau sesungguhnya gitu. Contohnya apa? Contoh yang paling sederhana adalah gampang defensif ketika dikritik. Pernah nggak kayak gitu teman-teman? Pernah lah ya. Terus kemudian sulit menerima pandangan, literasi ataupun perspektif yang berbeda dari orang lain. Adanya gua bener, gua itu bener gitu ya. Terus kemudian tidak sadar tindakan ataupun keputusannya itu merugikan tim dia sendiri, ibarat main bola nih ngerusak formasi sendiri lah, gitu kira-kira teman-teman ya. Terus kemudian ada nggak sih seorang leader yang cenderung menyalahkan, bukan malah bertanggung jawab, bukan malah ngasih solusi, yang ada cuma marah-marah gitu aja. Jadi tidak bertanggung jawab tetapi cenderung menyalahkan tim. Oke, yang benar gimana? Tadi kan yang negatif nih. Oke, kita bahas. Kalau yang benarnya adalah yang pertama, biasanya lebih tenang dalam menghadapi konflik apapun. Dia akan diam dulu, terus kemudian menganalisa strukturnya seperti apa, kronologinya seperti apa, nanti akan terbentuk kerangka berpikir yang lebih wise gitu ya. Terus kemudian apalagi nih Cak Tio? Ya, bisa menerima feedback dengan sangat terbuka atau open minded atau open mind, entah apalah itu istilahnya. Jadi menerima feedback itu kita selalu siap nih, KOK, kritik otokritik, siap dikritik dan siap mengkritik. Terutama lebih siap dikritik, itu yang sulit di zaman sekarang ya. Terus kemudian mampu mengenali kekuatannya sendiri. Jadi strengths-nya di mana gitu ya. Sebentar, maaf. Mampu mengenali kekuatannya sendiri juga tanpa harus mampu mengenali kekuatannya sendiri dan kapan tahu untuk meminta bantuan. Jadi bukan bantuan ini yang dianukan ya. Terus yang terakhir adalah lebih mudah membangun kepercayaan dengan tim. Dia seperti ikut andil, seperti ikut tenggelam bersama tim untuk berpikir, bertindak secara teknis gitu ya. Karena kebanyakan kalau belum bisa mimpin diri sendiri, gimana mau mimpin orang lain teman-teman gitu ya. Jadi bagaimana menjadi pemimpin yang omongannya bisa dipegang. Terus kemudian apa sih yang biasa memicu stres, and then apa malah perlu banyak muhasabah dan refleksi kepada dirinya sendiri yang terlalu meninggikan super ego. Artinya super ego ini ditekan ya teman-teman. Tapi ya itu sulit, menekan super ego kita itu sulit. Jadi ketika Anda nanti menjadi leader, be wise, jadilah bijaksana, jangan kemerungsung kalau kata orang Jawa ya.
tetap tenang, tetap menerima pendapat pandangan dari sisi yang berbeda, melihat dari view helikopter lebih terukur lagi. Hopefully bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan saya Setiawan Nugroho, si paling HRD ya. And bye bye.